Saat saya mengajarkan controller di episode sebelumnya, ya limited sekali waktunya ketika misalnya saya harus mengajarkan semuanya kepada Anda. Seperti misalnya passing data ke PU dari bagaimana caranya, terus misalnya bagaimana cara passing data dari request, saya belum mengajarkan kepada Anda menggunakan controller, namun menggunakan root sudah. Dan oleh karena itu Anda tahu sendiri bahwa yang kita lakukan pada web.php sebelumnya itu adalah hal yang tidak baik. Kenapa kita semua lakukan di sini untuk request dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di sini kita akan bahas bagaimana cara melakukannya di controller. Yang paling pertama, di sini pasti Anda sudah tahu bahwa sebenarnya kita mempunyai kontak controller yang mana itu sebenarnya hanya untuk contoh bagi Anda. Ketika misalnya Anda penasaran bagaimana root get dan bagaimana root post. Dan sekarang saya ingin memberitahu kepada Anda bahwa sebenarnya bagaimana passing data dari request ke dalam view. Loh, karena itu sekarang kita akan buat satu controller yang namanya itu adalah Profile Information Controller. Kenapa namanya profile information? Hanya karena di sini kita akan melihat request apa yang kita dapat dari browser. Kira-kira seperti itu. Seperti kita lakukan di root sebelumnya, namun ini menggunakan controller. Yang pertama saya akan buat di sini dulu satu root ya, yang namanya itu get pastinya untuk requestnya, dan di sini kita buat profile, dan kemudian di sini identifiernya apa gitu. Nah, oleh karena itu sebelum kita melanjut ke sana, mungkin Anda sudah mengetahui bahwa identifier ini adalah apa yang kita ketik setelah profile. Ya bisa dibilang seperti wildcardnya root ini gitu. Namun jika misalnya Anda belum paham juga, saya akan mengulangnya juga dari sekarang. So di sini kita akan include ya Profile Information Controller class, kita akan masukkan di sini misalnya index. Anda tahu sebenarnya pada Profile Information Controller ini sifatnya hanya menunjukkan satu informasi kepada view atau kepada halaman kita nantinya. So oleh karena itu saya berpikir di sini untuk membuatnya invocable sehingga kita tidak akan melakukan seperti ini, melainkan kita akan buat di sini underscore invoke, yang mana dia akan memastikan bahwa metodenya hanya satu. Anda lihat di sini ada app HTTP controller profile information. Seperti biasa saya ketik profile information controller tadinya, langsung saya enter, maka dia akan otomatis masuk ke atas sini. Jadi ketika misalnya Anda menggunakan IDE seperti misalnya PS Code, maka dia akan pintar sekali. Jika misalnya tidak bisa, silahkan tonton seri saya menguasai Visual Studio Code di playlist Parsinta. So, jika sudah, saya akan pergi ke Profile Information Controller, dan di sini saya akan buat satu method dengan nama invocable. So, kita buat di sini invoke, artinya ini adalah invocable controller pastinya, dan saya akan return di sini view ke profile ya. Tak lupa kita pernah melakukan yang namanya binding request ke dalam method. Yang kita lakukan yaitu, jika Anda ingat, kita lakukan seperti ini, root get something, terus kita buat di sini function, terus kita masuk di sini request, dan kita masuk di sini request. Kira-kira seperti itu yang kita lakukan di video-video sebelumnya. Namun kita akan melakukannya di Profile Information Controller yang kita baru saja buat. Di sini jika Anda lihat, begitu kita buat kelas, dia langsung menganggap bahwa sebenarnya request ini akan kita butuhkan. Maka dibuatnya di sini use illuminate HTTP request by default. Nah, oleh karena itu di sini kita akan binding dia ke dalam method ini. Dan watch what happen ketika misalnya kita buat di sini dd request, harusnya kita akan mendapati error. Jika kita refresh di browser tepat pada profile, jika Anda lihat di sini dia katanya pun not found. Kenapa seperti itu? Hanya karena pada web.php tadi, di sini dia mengharapkan yang namanya wildcard. Dia mengharapkan kata-kata identifier ini di mana gitu. Nah, coba dulu kita buat di sini tidak ada seperti itu, dan kita refresh di browser, maka jelas jika Anda lihat di sini dia muncul entah apa di sini. Namun sebenarnya jika Anda lihat pada Profile Information Controller tadi, kita hanya dd di sini yang namanya request. Yang mana jika misalnya kita masukkan di sini username, dan dia akan menganggap bahwa sebenarnya di sini ada username sama dengan Irsyad IDL, misalnya seperti itu, maka dia akan muncul di sini. So oleh karena itu mungkin Anda mengerti di sini ya untuk masalah bagaimana cara passing request dari URL. Dan pastinya jika misalnya kita ingin masukkan dia ke dalam view tadi, Anda bisa menggunakan yang namanya system array ataupun compact ketika misalnya Anda jadikan ini sebagai variable. Contohnya seperti ini. Saya akan buat dulu di sini username variable, dan di sini saya akan masukkan request username. Yang mana itu bisa kita kompak dengan cara memasukkan di sini username tanpa menggunakan yang namanya $, ya. Jadi seperti ini saja. Kemudian pada profile di resources view, di sini kita akan mendapati yang namanya profile.blade.php. Nah, jika Anda ada di sini, jika misalnya ada name, maka masukkan name-nya. Jika tidak ada, masukkan profile by default. Refresh di browser, yang kita dapatkan profile. Kenapa seperti itu? Hanya karena sebenarnya name tidak ada. Dan ini bahkan tidak diketahui siapa gitu loh.
Maka oleh karena itu di sini kita akan buat daripada name kita akan ganti menjadi username. Refresh di browser, kita akan mendapatkan Irsyad IDL di sini hanya karena kita melakukannya pada Profile Information Controller yang ada pada app HTTP Controller Profile Information Controller. Anda tahu sebenarnya ada tips untuk Anda ketika misalnya Anda hanya memfasing satu variabel seperti ini. Sangat boros ketika misalnya kita menggunakan compact, tapi ada baiknya kita menggunakan variabel dan ada kadang ketentuan yang harus menggunakan variabel, dan saat ini sepertinya tidak, maka kita bisa buat seperti ini saja. Username equals to request username seperti yang di atas, dan ini bisa kita hapus sebenarnya, dan view kita atau controller kita sangat clean sekarang. Refresh di browser, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Oke, bagaimana dengan wildcard tadi? Coba kita pergi ke web.php yang ada pada roots folder yang ada di sini. Daripada kita buat seperti itu, maka coba kita buat di sini identifier, dan kita akan lihat bahwa di sini identifier, maka seharusnya jika kita buat di sini apapun itu, misalnya i saya buat di sini, maka coba kita di dulu i yang ada di situ. Refresh di browser, dan pastinya itu akan not found hanya karena di sini tidak ada yang namanya misalnya itu Irsyad IDL misalnya seperti itu. Dan Anda tahu bahwa sebenarnya dia tidak mesti sama. Jadi jika misalnya di sini ada identifier, maka pertama yang dibuat di sini itu adalah variabel yang dianggapnya di wildcard tersebut. Namun untuk request ini Anda jangan sampai salah sangka bahwa sebenarnya jika di web.php kita hanya masukkan satu wildcard di sini, namun kenapa request ini bisa? Ini bisa dibilang exception atau pengecualian ya. Jika misalnya Anda menggunakan request ini terhadap metode Anda yang ada di controller, maka request ini bisa dibilang pengecualian. Jadi adanya tidak ada nih request itu tetap bisa digunakan ya. Artinya ini memang bisa digunakan tanpa harus Anda passing menjadi wildcard di rootnya tadi. Kira-kira seperti itu adalah ketentuan dari Laravel tersebut. Nah, sekarang untuk konsisten saja, biasanya jika misalnya di sini kita buat identifier, maka harusnya di sini kita buat identifier. Maka sekarang kita bisa hilangkan ini dan kita akan ganti daripada request username kita akan buat identifier. Kita refresh di browser, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. Seandainya saya buat di sini ABC, maka harusnya di sini ABC. Seandainya saya buat di sini misalnya Taylor, maka di sini harusnya Taylor. Oke. Anda akan mengerti di sini step by step, namun harus Anda ketahui di sini bahwa sebenarnya ada hal yang lebih mudah nanti jika misalnya Anda ikuti terus video ini. Karena apa yang kita lakukan ini sama dengan kita mencari atau melihat apa request dari URL. Sehingga nanti jika misalnya Anda pernah bermain SQL, artinya dia akan membuat query seperti ini. Kira-kira seperti inilah. Select all from users, misalnya where, ya kan, where identifier atau username equals to identifier. Ya kan, kira-kira seperti itulah yang kita lakukan pada apa yang kita lakukan ini. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu nantinya kita akan belajar banyak di sini dan Anda pasti akan surprise. Kenapa seperti itu? Hanya karena ini tidak berlaku seperti ini saja. Bisa juga di sini kita memasukkan yang namanya model binding, tapi sebenarnya jika misalnya kita bahas sekarang itu tidak memungkinkan. Oleh karena itu, kita akan bahas di video-video berikutnya. See you soon.